para dewa ya. Terus ada singanya itu sebagai simbol transportasi menuju ke Kahyangan. Ini dalam sudut pandangnya agama Buddha zaman dulu ya. Ya gitu. Dong nyokjo. Ini ada talang kayu yang dari Cirebon untuk dekorasi ruangan, juga untuk pelayanan makanan ya. Yang ini batik Cirebon ya. Ya, Mega Mendung. Mega Mendung. Ya, ini dulunya artinya itu berakhirnya era Hindu dan berawalnya era Islam ya di Jawa ya. Arti Mega Mendung. Silakan di sini. Sebenarnya tadi ke keraton tapi tidak jadi ya. Ini ada simbol keraton. Ini pakai Jawa ya, Hobo. Hobo ya, artinya Hamengkubuwono, namanya raja. Hamengku itu ya memangku, Buwono itu bumi. Jadi dia bertanggung jawab ya untuk global ya semuanya. Terus ini yang ke-8 yang meresmikan Museum Sono Budoyo. Tapi kalau arsiteknya tadi Thomas Carsten ya, dari Belanda ya. Nah, gitu. Ya ini pakualaman. Ya. Langsung aja. Silahkan monggo. Ini ruang berikutnya, ruang prasejarah. Kita memasuki ruang prasejarah. Di sini secara garis besar dijelaskan proses perjalanan manusia purba ya, prasejarah. Perjalanan dari waktu ke waktu, dari mereka belum tahu apa-apa ya, dari berpindah-pindah tempat ke Medan. Ini masih primitif sekali ya, belum punya pikiran. Ya. Ini replikannya aja ya, ini di Museum Sangiran. Ya, ini ada arkaik, ada klasik, ada femur dan progresif Solo. Ya. Ini ada juga replika aja, ya. Ini replika peti kubur batu ditemukan di Gunung Kidul yang asli ada di foto itu ya, itu aslinya Malang. Ya. Terus di sini kita sudah ke era Paleolitikum, Mesolitikum. Jadi manusia nenek moyang kita dulu sudah bisa membuat alat-alat ya dari batu. Sudah mulai menempati gua, sudah mulai berperang ya walaupun sangat sederhana. Kemudian di sini ini ada di Stone Age. Ini ada di era batu. Ini sudah mulai menemukan budaya. Ini juga bisa masuk ke agama pertama kita dulu, kepercayaan yaitu animisme dinamisme. Di mana nenek moyang itu percaya bahwa setiap benda itu memiliki kekuatan ya. Makanya kan alam semesta benar-benar dijaga di zamannya dulu. Pak lihat patung-patungnya ini, dia menyimbolkan kasih sayang ya. Di mana orang tua yang menggendong anaknya, simbol kesuburan juga. Iya. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada HP ini di foto aja ya, nggak usah dipahami. Ini ada moko dan negara sebagai simbol antara agama dan seni ya. Ini dari Dongson ya. Ini pakai perunggu. Ini juga di eranya dulu masih bisa digunakan untuk mas kawin. Sekarang masih digunakan di Flores ya. Itu untuk ritual pemanggilan hujan. Ya, yang ada motif kataknya yang di barat di lukisannya. Tapi nanti hujannya nggak datang kalau pas kemarau. Lanjut ke sini ya. Agama yang pertama datang itu agama Hindu. Itu sejak abad ke-4 ya. Itu sengaja. Jadi ini ada Dewi Tara juga. Ini kepala dewa Buddha ya. Ini ditemukan tahun 56 asli. Perunggu berlapis emas di sini ya. Perunggu belum. Iya, tapi ya udah nilainya mas karena udah ratusan tahun yang lalu. Ya. Buat dari perunggu. Iya. Bukan patung itu. Nemukannya aja tahun 56 ya. Di sini ada patung-patung Hindu dan Buddha di sini karena dulu itu antara dinasti Sanjaya dan Sailendra itu hidup berdampingan ya. Ini ada Dewi Padi, Dewi Sri, Sukuera,
Di sini ada budak-budak memasang arang ya, dengan ada simbol-simbolnya, wistasa, apa itu kan melambangkan arti-arti kehidupan ya. Ya, ini untuk ritual keagamaan. Ini. Terus ini ada pripe. Jadi pripe itu digunakan ketika Raja Hindu meninggal dunia itu dikremasi ya. Nanti abunya diletakkan di tengah itu, terus titik-titik yang mengitarinya itu melambangkan arah mata angin. Biasanya diletakkan perhiasan, doa-doa dan panteon dewa ya. Setelah ditutup, pripe ini untuk ditanam di dasar tanah di candi itu ya. Nanti dibangun candi Hindu. Jadi pripe ada di bawah itu di ya. Ini ada gamelan-gamelan, bisa dilihat di reliefnya di Borobudur ini ya. Yang kayak pisang itu kemana Pak? Itu sekarang sudah jarang digunakan, hanya untuk tarian ritual seperti tari bedoyo ya, itu diadu ini. Tapi sudah jarang sekali digunakan setiap di sini ada era abad ke-8 ya, untuk bangunan seperti dia sudah ada. Itu difungsikan sebagai alat komunikasi tradisional ya. Jadi misal kematian, tong atau apa itu kan simbolnya sendiri-sendiri ya. Tapi kok bukan dari prank ya? Perunggu Pak. Ini yang mewah Pak. Mewah, dapat sawah. Yang ini tadi syukur ya, ini perjalanan saat Mataram Hindu karena kena Merapi ya, berpindah ke timur ini membuat candi syukur ini merepresentasikan bagaimana membuat keris. Jadi keris memang sudah ada sejak Hindu ya, sejak era Hindu sudah ada. Oh sudah sampai sana ya. Nah, di sini sudah masuk era Islam ya. Ini abad ke-13-an. Ini ada Al-Quran asli, tulisan tangan ini eranya HB1. HB1 dari Islam ya? Iya, Islam kejawen. Iya cetu ya. Cetu. Pak mulai kalah kok. Kaya sapi. Kaya tenanan kan, kaya nek digawe-gawe kaya udah. Nyam nyam. Allahumma Iya, kalau kalau besok mau kesini mempelajari Bu, kita juga ada ruang naskah yang menyimpan itu masih banyak sekali tapi disimpan di dalam. Yang tidak ditampilkan. Ini kotak untuk menyimpan prasasti dari Galuta. Surat-surat itu ya? Iya, iya. Ini ada serat Ambyo menceritakan kisah para nabi. Ini dibuat di Keraton tahun 1844. Terus di sini ada Kidung Pambaratan yang memakai huruf Jawa ya. Sudah diartikan ini adalah doa-doa di sana Mbak, ada nama nabi-nabi disebut ya. Ini adalah doa-doa untuk bayi yang dilahirkan ya, di gedong, diselimuti untuk melindungi dari roh jahat ya. Ini serat Ambyo. Iya, serat Ambyo. Di sini ada macet-macet atau Madaran ya, yang menandai Karang Pelosong kekuasaan Mataram ya. Jabatan bangun tapan loh. Ini kita ada di Ini yang dekat nomor 4 nih Pak, cuman di sini. Masa Kuning nomor 6 ini. Oh iya, Masa Kuning. Itu milik Patok Negeri. Enggak apa-apa. Oh iya. Yang mana yang bagus? Yang batik? Iya. Ini orang di sana butik. Oh itu, nah ini ya masuk ruang batik. Dimana di pojok itu ada pengantin ya, gaya tradisional. Masa pasangan semua sendiri Mbak, tak temani. Di sini dulu untuk sang raja saja ya. Ini untuk orang kaya dan ini untuk orang yang biasa. Jadi raja disimbolkan dengan telinga yang besar ya, agar mendengarkan aspirasi rakyat ya, agar mendengarkan. Ya. Kalau orang kaya ini Sama ini bangsawan Mbak ini. Tapi sekarang orang sudah bebas memilih ya.
suka bebas. Nah, gitu. Jadi perlu Mbak ketahui ya sebenarnya batik itu dulu dibuat, setiap paten itu ada filosofinya ya, ada makna-makna kehidupannya. Seperti contoh kecil di sini ya, mungkin bisa dilihat. Ya, bagus foto. Halo, sini. Oh itu yang pembuatan batik Iya, dari malam ya. Ya, ini ada ya, ada Satrio Wibowo, ini dulu untuk para kesatria ya. Ini ada arti-artiannya. Ini situasi, ini dua jiwa menjadi satu. Ini dulu untuk pasangan hidup ya. Situasi. Terus teruntum ini untuk mempercantik wanita ya. Terus di sini ada Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun itu batik untuk orang hamil 7 bulanan ya, untuk acara tingkapan ya, biar nanti anaknya sehat jasmani rohani gitu. Jadi setiap motif ada artinya. Ini ada proses-proses pembuatannya, ini yang dicap ya. Oh dicap itu seperti itu capnya. Jadi ada 3 jenis Pak, batik tulis yang mahal, batik cap itu masih middle ya, karena dia juga dikasih lilin dulu. Terus yang paling murah batik print, ya itu cuma pabrik Pak kalau batik print itu. Beda tapi ya. Beda sekali. Kalau batik yang asli kan dibalik-balik sama gitu. Kalau foto-foto dulu baru tak jelasin ngobrol nanti nggak bener. Jadi wayang itu yang pertama adalah wayang Purwo, itu artinya wayang permulaan ya. Itu masih ceritanya Mahabharata. Kebaikan melawan kejahatan ya. Keluarga Pandawa melawan Kurawa. Ya. Kurawa yang di sebelah sana Bu, yang keluarga raksasa. Ya, itu yang jahat-jahat. Ya, ini yang kalangan baik-baik. Kalau yang Pulau Kawan ini asli filosofi dari Jawa ya. Ini nggak ada di negara lain tentang Semar. Maksudnya ya perwujudannya kayak gini hanya di Jawa. Jadi Semar ini kan melambangkan alam semesta dia sebenarnya ya. Semar itu adalah dewa yang menjadi manusia untuk menyebar kebijaksanaan ya, filosofinya. Bisa dilihat perutnya bulat ini menggambarkan bumi ya. Terus Semar itu matanya sedih tapi dia selalu tersenyum. Itu filosofinya. Semar itu menaungi suka duka. Terus Semar rambutnya rambut muda ya, tapi wajahnya tua. Dia seolah-olah menaungi tua muda. Jadi dia itu alam semesta, universal. Ya. Kenapa Petruk tinggi? Karena dia visioner. Terus Bagong ini bayangan dari Semar. Terus yang Gareng ini dia seorang yang kritis. Jadi dia penggambaran filosofi Jawa ya. Terus adik-adik, mbak-mbak pasti lihat gunungan ya. Gunungan itu sebagai simbol pohon kehidupan juga alam semesta. Ini yang wayang permulaan wayang Purwo. Terus di sebelah sini wayang kontemporer ya. Di sini kita contohkan untuk proses perjalanan agama ke Indonesia ya. Pertama era Hindu Buddha, terus era Islam datang, ini Wali Songo ya. Tapi hanya ada 6 saja. Kurang nggak cukup ya, nggak ada yang Tidak ada banyak ya. Tidak ada wayangnya. Terus yang di sini era Nasrani ya. Ini ada Bayu Nabi Isa di sini. Ya. Oh orangnya Nabi Isa bareng ya? Iya ini ceritanya wayang-wayang. Iya. Bunda Maria. Terus ini wayang kancing kantil. Iya ini untuk anak kecil. Bukannya besok saja ya. Kantil nyalak dia. Yuk silakan Dek. Ini wayang udah ya.
wayang golek itu yang dari kayu sebenarnya yang paling bagus itu memakai kayu jaranan, tapi sudah langka ya. Sehingga yang baru-baru ini memakai kayu pinus, tapi lebih bagus, lebih kualitasnya itu pakai kayu jaranan seperti ini. Ini ada cerita-cerita lokal di Jawa ya, ada Damar Wulan. Oh, Damar Wulan yang sekarang ini ya. Damar Wulan. Kalau Kencono yang menikah jadi rojo Prabu Damar. Ini ada wayang Belanda juga di sini. Oh, Belanda. Kita yang mengkreasikan. Oh, kerennya. Indonesia yang hebat. Yang cerita ramah, ini cerita Panji. Rupanya rusak. Panji sang penakut. Iya, Nah itu Pak Elsa. Ini topeng ini apa ya? Topeng Mahabharata ya? Apa milong wa'ako, mondok topeng tenan. Itu bukan lagi. Iya, di sini ada barong yang baik, yang jalur rajanya, rajanya calon arah yang membawa hitam di Bali, leak. Leak ya, sampai sekarang ya masih. Iya, itu 4 tahun lalu. Harga topeng. Jadi dalam setiap topeng itu pasti juga ada titik di tengah di kepala ya. Ini tetap terbawa budaya Hindu ya. Ini melambangkan mata ketiga dari hati, namanya Urna. Kita memasuki ruang Jawa Tengah. Oh, ini Jawa Tengah ini. Ini miniaturnya joglo Pak. Mungkin lebih dari samping lebih jelas ya nanti melihatnya. Jadi inilah ya, tidak semua orang punya ya, hanya tergantung kondisi ekonomi. Kalau nggak bisa mampu ya hanya kecil saja ukuran juga bagian-bagiannya. Ini ada pendopo untuk menerima tamu seperti tadi di museum depan tadi, peringgitan untuk wayang kulit, D-nya ini ruang keluarga, C-nya itu sentong dibagi 3, sentong tengah untuk tidur, sentong tengah untuk berdoa, yang kiri untuk palawija. Terus ada gandok kiwa tengah ini untuk tidur tamu ya. Terus ada gardi di sini untuk teras belakang. Sini ada longkangan, terus dapur besar sekali dulu ya. Karena orang Jawa tradisinya banyak. Masak-masaknya banyak, orangnya saudaranya banyak. Terus itu lumbung padi untuk nyimpen beras, terus ini untuk ternak ya. Ya begitu. Berarti wong Jawa sing jan sugih yang ini iki. Nggih, terus ya jatine komplit. Iki jati kabeh Jati semuanya. Ah, gede dhewe ya jati jajar. Pirang hektar sampean iki? Round ring sak hektar ya. Kanggo jati jajar cukup. Ya. Nah niku Ini kok Borobudur miniatur ya Pak. Terus ini miniatur Tandu. Ini ya. Tandu ya, Tandu Gorojo. Namanya Pak, Tandu ini harus dipakai oleh siapa? Itu kurang lebih. Nah ini Tandu untuk siapa ini? Ini untuk keluarga kerajaan saja. Keluarga kerajaan. Nah ini Oh, terus ini ya. Ada keris. Perlu dimengerti ya, keris ini zaman sekarang sudah berbeda ya. Salah tafsir, kita sudah menyalahkan, maksudnya menganggap keris itu sebagai stigma negatif ya. Sebenarnya keris itu dulu adalah simbol filosofi Jawa. Sudah dikelirukan, agak dikelirukan sekarang agak menceng ya. Misal keris ini kan memiliki banyak motif Mas. Nah, motif ini disebut pamor. Di Jawa itu total kita mempunyai 2.887 pamor, dan setiap pamor itu berarti satu filosofi Jawa. Misalnya ya, nomor 10 ini pamornya beras putah. Nah, ini keris ini pamornya beras putah Pak. Jadi keris ini sangat baik dan sangat cocok kalau dimiliki para petani Pak. Karena keris itu nggak hanya untuk berkelahi, juga untuk simbol kepribadian. Kalau keris ini nanti dimiliki seorang petani memiliki keris ini, simbolnya beras putah, itu akan membuat kepercayaan diri Pak. Positif, akhirnya dia giat bekerja dan menghasilkan padi yang banyak. Itu yang ingin ditekankan dalam filosofinya itu. Jadi setiap pamor, nah, misalnya mohon maaf ini masnya pakai
jam tangan bagus, HP bagus, mobil, nanti kan semakin pede ya Pak ya dalam melakukan pekerjaan kemana. Coba kalau bekerja pakai fit ontel, belum mandi itu kan jadi minder ya. Jadi itu loh yang ingin ditekankan dalam sebuah keris itu. Jadi dia adalah filosofi, arti-artinya begitu. Tapi sekarang kan agak dikelirukan ya, ini setan itu apa, itu yang kurang tepat ya. Itu dari dijamasi ora iki. kalau yang di sini enggak Pak. Tapi kalau di belakang kadang iya, soalnya di belakang sana kita menyimpan 5.000 keris Pak. Itu dari bahan-bahan masa lalu itu Pak. Ada 5.000-an keris. Harus dijamas tadi. Lo songo Harus ikut keraton. Oh, ikut Oh, kalau keris lo itu sebenarnya ada artinya Pak. Jadi misal masa Majapahit ini Majapahit ke belakang dulu suka keris lo lurus, nggak ada lo-nya karena dia langsung lurus pada Tuhan. Terus lo 1 itu agresif sifat kerisnya ya, masih memikirkan duniawi, kekayaan, kejayaan. Lo 3 itu seperti lo 1 tapi agak kalem. Terus lo 5 itu hanya cocok untuk raja Pak. Jadi misal jenengan kita yang nggak ada terah kerajaan memiliki lo 5 itu pamornya dalam filosofi Jawa nggak bisa nyatu. Nah, terus lo 7 itu sudah mulai meninggalkan duniawi, tapi masih sedikit-sedikit ya. Terus yang terakhir tadi yang bawa lo 9 itu sudah sempurna dia sudah. Kalau zaman dulu ya meditasi, berdoa kepada Tuhan, sudah nggak mau hasrat-hasrat duniawi itu sudah ditinggalkan. Nah begitu tentang lo Pak, kurang lebihnya. Jadi memang kalau zaman dulu murni sebagai simbol ya Pak, filosofi. Tidak untuk perang ya, tidak untuk perang. tidak hanya untuk perang ya, nunggu perang 100% juga gitu, 100% juga untuk simbol kepribadian. Tapi kalau di Jawa sudah ya Pak, simbol kepribadian pusaka tadi ya Pak ya. Tapi ini nggak bisa untuk perang ya seperti ini ya? Sebenarnya bisa juga Pak. Bisa ya, ya tapi... secara fisik. Dulu kan makanya kan misal masnya itu kehidupannya ngapain, masnya ini kan datang ke seorang empu ya Pak. Ya, ini empu nanti nanya kepribadiannya jenengan, jadi tidak dibuatin pamor yang tidak tepat untuk jenengan. Ngeten niku. Harus tepat ya. Iya. bos yang ngarep nganggo harus tahu Iya. karakter keris-kerisnya begitu. Orangnya. Tapi ya sekarang sudah tinggal Pak ini sedikit. Betul, monggo lanjutnya. Ini biar Ya, tradisi ruangan. jangan dipegang. Jangan dipegang kok malah berisen kami piye toh. Ini adalah logam, di sini dulu adalah uang emas, tapi dulu tahun 2010 kita curian ya. Kita kehilangan 84 emas. 84 Ya, termasuk topeng emas Mas Pasaraya. pas hari raya. Tahun Agustus 2010 Pak. Global belum Sampai sekarang. tidak ya. Itu yang paling anu itu Puspasaraya topengnya itu loh Mas. Itu ada replikanya, tapi itu kecil replikanya, yang asli itu besar. Iya. Itu dulu sejarahnya topeng Puspasaraya itu untuk upacara kerada, memperingati 1000 hari kematian Putri Gayatri. Itu era Majapahit tahun 1300-an, Mas Murni yang sudah hilang. Dan yang lainnya kan. Itu Tio Bayu. Kemarin saya sama kebetulan memandu Gusti Prabu, dia sama koleganya dari Belanda ya, orang Belandanya yang dia peneliti budaya itu kan bisa ngomong bahasa Indonesia. Itu bilang ke saya, Kak Arsa ini kan juga bilang, ini kan jadi orang Belandanya itu bilang, ini tidak mungkin ke luar negeri. Ini masih di Indonesia, orang luar negeri nggak berani ngambil ini karena ada suratnya. Ya dari pasar gelap pun nggak berani Bu, karena ini yang ngambil ini masih di Indonesia, yang ngambil ini orang yang kuat gitu Bu. Maksudnya kenapa kok diambil dia itu ingin memanfaatkan kekuatan yang ada dalam ya kekuatan yang tidak terlihat itu malah orang Belanda yang bilang kayak gitu. Orang Belanda bilang gitu. Iya Pak. Pengen kuat gitu. Tamunya. Ini naruhnya ya pas dia di ruangan sini. Iya Bu, makanya sekarang diganti dengan yang lain ya, yang emas yang sebagian di Tapi nggak ada yang rusak. dulu juga belum ada CCTV. Oh belum ada CCTV dulu ya?
Itu pas hari raya malah. Pas Hilangnya itu. Agustus 2010 Pak. Jadi masuk ke RW ya? Ada yang Keren. emas semua. Pantesan.